Ini rekaman ahli bedah vaskular yang jadi terdakwa pembunuhan berjalan tenang di penjara Ohio, tempat ia kini ditahan. Ini kasus pertama di pengadilan. Negara bagian Ohio versus Michael McKee. Di luar, Michael McKee terlihat sebagai profesional medis yang tenang dan terampil. Namun, kini muncul detail baru. Dia diduga pembunuh berdarah dingin yang menguntit mantan istri dan suami barunya beberapa minggu sebelum pembunuhan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kasus ini? Saya akan jelaskan mengapa hukuman mati mungkin bukan faktor meski legal di Ohio. Kami bahas kasus ini di Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebelum episode On The Case dimulai, kami ingin terus memberi Anda berita kejahatan nyata terbaru. Namun, ketika harus mengikuti berita-berita di seluruh dunia, memang sulit dengan kekhawatiran tentang bias media saat ini. Maksud saya, siapa yang tahu apa yang harus dipercaya? Dan saya ingin memperkenalkan sponsor kami hari ini, Straight Arrow News. Straight Arrow News adalah platform berita yang dipersonalisasi, yang memberikan jurnalisme berbasis fakta kepada pembaca untuk memberikan informasi dan membangun kepercayaan. Mereka memiliki alat media MIS yang menunjukkan kepada Anda judul-judul berita yang tidak terlihat di media arus utama. Alat ini memberikan komentar yang berguna dan langsung ke inti tanpa sensasi berlebihan. Situs dan aplikasi mereka memperlihatkan bias media dengan mengelompokkan sumber berdasarkan kecenderungan politik demi transparansi. Jika Anda ingin cara lebih baik mendapat berita, kunjungi /over the counter atau klik tautan di deskripsi saya. Straight Arrow News, lewati drama, dapatkan fakta, kembali ke jurnalisme terpercaya. Michael McKee adalah ahli bedah terhormat. Tampak seperti orang pintar yang selalu benar, tapi kini dituduh sebagai pembunuh. Di permukaan, kita sedang membicarakan seseorang yang merupakan profesional medis yang dihormati, tetapi tuduhan yang dihadapinya bisa berarti dia tidak akan pernah hidup sebagai orang bebas lagi. Setiap kali kita melihatnya, dia selalu tenang dan tanpa emosi. Kita melihat itu berulang kali. Dalam video baru ini, McKee terlihat masuk ke penjara Franklin County di Ohio. Itulah tempat dia sejak kembali ke Ohio untuk menghadapi tuduhan pembunuhan Spencer dan Monique TP pada 30 Desember. McKee kini ditangkap di Chick-fil-A Rockford, Illinois, dekat tempat kerjanya di rumah sakit Saint Anthony, sekitar 1,5 jam ke barat dari Chicago dan 7 jam dari Columbus. Polisi menuduh dia mengemudi dari Rockford ke ibu kota Ohio untuk membunuh Monique dan Spencer TP. Sekarang, saya akan membahas lebih dalam tentang video baru ini dan apa yang bisa kita pelajari darinya sebentar lagi. Dan kita juga akan membicarakan apakah McKee bisa menghadapi lebih banyak dakwaan dalam beberapa menit lagi. Saat ini, tampaknya dia tidak terancam hukuman mati. Dia juga tak didakwa terkait anak-anak TP usia 4 dan 1 tahun yang ada di rumah saat dia diduga membunuh Monique dan Spencer. Video ini menunjukkan Dr. Michael McKee di persidangan minggu lalu di pengadilan Ohio. Dewan juri menuntut McKee atas 5 tuduhan. Saat ini, dia didakwa 4 pembunuhan berat dan 1 perampokan. Lewat pengacaranya, McKee mengaku tak bersalah atas semua dakwaan. Dia tidak bicara di pengadilan. Dia hadir lewat video dari penjara. Ini dokumen bahwa dia sudah mengajukan pembelaan tidak bersalah. Sekarang, McKee dituduh membunuh Spencer dan Monique TP pada 30 Desember dini hari, sehari sebelum malam tahun baru. Spencer, dokter gigi yang dihormati, tidak datang ke tempat kerja pada 30 Desember memulai cerita ini. Hal itu membuat rekan kerjanya sangat khawatir karena mereka mengatakan bahwa Spencer adalah tipe pria yang sangat mencintai pekerjaannya dan sangat dapat diandalkan. Yang makin mengkhawatirkan, saat Spencer tidak muncul, teman dan rekan kerjanya menelepon Monique TP, tapi tidak dijawab. Monique adalah ibu rumah tangga keluarga TP. Ini video pernikahan mereka. Keluarga TP telah membangun kehidupan luar biasa bersama sejak 2020. Keluarga TP ditemukan tewas tertembak pada 30 Desember di kamar tidur lantai 2 rumah mereka di Columbus. Polisi mengatakan tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang memaksa masuk ke rumah keluarga TP, dan itu masih menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Saat kami menelusuri masa lalu keluarga TP, seiring kasus ini berkembang, menjadi sangat jelas
bahwa pasangan ini adalah orang-orang yang senang berada di sekitar banyak orang. Bahkan mereka digambarkan sebagai jiwa dari setiap pesta. Mereka senang mengumpulkan orang-orang di rumah mereka. Teknisi polisi Columbus 107. Ya, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumahnya. Dan Anda bisa membayangkan berapa banyak orang yang menelepon 911. Saat Spencer tak datang bekerja atau dicari ke rumah bersama Monique pagi itu, menunjukkan betapa mereka sangat dicintai. Ada mayat, ada mayat. Ada mayat di dalam. Ya. Oke, tunggu sebentar. Saya hubungkan ke petugas medis, tunggu sebentar. Tapi saat kami mencari tahu siapa keluarga Tepi, ada satu bagian dari kisah masa lalu mereka yang agak mencurigakan. Monique pernah menikah sebelumnya. Spencer adalah suami keduanya. Dia menikah sekitar 1 dekade sebelumnya, saat usianya akhir 20-an, dengan seorang pria bernama Michael Mackey. Dia adalah calon dokter yang juga kuliah di Ohio State. Mereka berdua menikah pada tahun 2015. Sekarang kami sudah sering membahas pernikahan ini, jika kamu mengikuti cerita ini bersama kami. Tapi sekarang kami mendapatkan lebih banyak informasi dari apa yang dikatakan polisi. Pernikahan ini diduga memang seperti itu, karena di permukaan, pernikahan ini singkat dan berakhir begitu saja. Namun, tak ada yang menunjukkan bahwa kasus mereka adalah perceraian yang berantakan, atau setidaknya tak separah beberapa perceraian lain. Dalam banyak kasus, ketika kamu melihat perceraian, prosesnya bisa berlangsung selama bertahun-tahun, dan ada tuduhan-tuduhan yang sangat memberatkan. Dalam kasus ini, catatan daring menunjukkan prosesnya cukup cepat. Monique menggugat cerai pada 2017 di Ohio. Setelah menikah, dia tinggal bersama Michael Mackey di Virginia saat menjalani residensi bedah. Saat mengajukan gugatan cerai, dia sudah berpisah dari Mackey selama 6 bulan dan tinggal dengan keluarganya di luar Columbus, sementara Mackey masih di Virginia. 1,5 bulan setelah mengajukan gugatan cerai, perceraian disahkan dan selesai. Di permukaan, mungkin terlihat damai, tapi sekarang kita tahu bahwa ternyata itu tidak benar, bahwa pernikahan ini sebenarnya bermasalah. Dan meskipun di atas kertas sudah berakhir, Mackey diduga belum siap untuk melepaskan ini. Secara publik, tampaknya Mackey, dia juga memberitahu orang bahwa pernikahan ini damai. Namun, mengejutkan, dia justru tampak sebagai korban, menurut video TikTok, sekarang dihapus, dari wanita yang mengaku pernah berkencan dengan Mackey setelah cerai di 2017. Dan dia mengatakan hubungan itu berlangsung hampir sepanjang tahun 2018. Jadi, ini terjadi tepat setelah perceraian itu diselesaikan. Wanita ini memposting foto di TikTok, menunjukkan dirinya bersama Mackey, bahkan saat bertemu keluarga. Dia mengatakan, sejauh menyangkut perceraian, Mackey memberitahunya bahwa dia adalah korbannya. Suatu hari dia pulang kerja, Monique TP, anjing, dan barang-barangnya sudah hilang. Wanita ini bilang di TikTok bahwa Mackey memperlakukannya dengan baik. Tapi hubungannya berakhir karena dia merasa Mackey membangun dinding dan tidak benar-benar merasakannya. Dia menegaskan tak ingin membahas pernikahan itu selain klaim mengejutkan tadi. Kami telah menghubungi wanita ini soal hubungannya, namun ia tak pernah membalas permintaan komentar kami. Sekarang kita akan membahas bagaimana pernikahan ini menurut polisi. Minggu ini, kami menerima surat pernyataan baru berisi informasi yang dikumpulkan polisi selama penyelidikan pernikahan Monique dan Michael Mackey. Dokumen itu menyebut detektif pembunuhan sejak awal diberitahu oleh kenalan keluarga Tipi bahwa Mackey memang harus diperiksa terkait kasus ini. Teman Monique Tipi memberitahu detektif bahwa Michael Mackey pernah melakukan kekerasan dan sering mengancam nyawa Monique, bahkan setelah mereka menikah. Dengarkan kutipan berikut. Seorang saksi memberitahu detektif bahwa Monique Tipi pernah menceritakan tuduhan terhadap Michael Mackey soal pemaksaan hubungan seksual dan pencekikan. Dokumen tersebut juga memuat kutipan berikut. Saksi lain mengatakan pada detektif bahwa Michael D. Mackey pernah bilang ke Monique bisa membunuhnya kapan saja, akan menemukannya, membeli rumah di sebelahnya, dan selalu menjadi istrinya. Sampai sekarang, kita masih tidak tahu bagaimana komunikasi Monique dan Mackey setelah menikah. Menurut teman-teman yang mengenal Monique, ada beberapa tingkat komunikasi setelah perceraian resmi.
Menurut surat pernyataan, dugaan ancaman maki akan menemukan Monique disebut lebih dari sekadar kata-kata. Kamu akan ingat, keluarga TP dibunuh 30 Desember sehari sebelum tahun baru dengan alasan yang belum jelas. Diduga maki memilih hari itu untuk melakukannya. Ada perkembangan baru di kasus ini. Polisi menyebut terkait keberadaan Maki pada 6 Desember, ingat, Maki tinggal di Illinois. Dia tinggal di kondominium mewah di Lincoln Park, Chicago, dan bekerja di Rockford, Illinois. Sekitar 1,5 jam ke barat. Keluarga TP. Mereka tinggal di Columbus, Ohio, lulusan Ohio State, dan penggemar berat Buckeyes, seperti banyak alumni lainnya. Pada 6 Desember, keluarga TP di Indianapolis untuk mendukung tim sepak bola mereka di kejuaraan Big Ten melawan Indiana. Polisi menyebut Spencer dan Monique ke Indy untuk menonton tim bersama teman. Sementara di rumah mereka di Columbus, saat mereka di Indianapolis, polisi menyatakan Michael McKee ada di sana. Mereka mengatakan McKee berada di rumah mereka. Polisi mengatakan mereka memiliki rekaman video McKee masuk ke dalam. Kutipannya, halaman rumah keluarga TP kini disebut curtilage. Istilah yang mulai dikenal sejak polisi merilisnya. Itu adalah area langsung di sekitar rumah keluarga TP. Mereka tidak mengatakan bahwa McKee masuk ke dalam rumah keluarga TP, tetapi mereka mengatakan dia diduga berada di sana. Mereka juga bilang melihat dia keluar dari properti itu beberapa jam kemudian. Dokumen tersebut menyebutkan Monique dan Spencer, serta bahwa Monique meninggalkan pertandingan di babak kedua untuk kembali ke hotel tempat mereka menginap. Teman-teman memberitahu polisi bahwa Spencer bilang Monique meninggalkan pertandingan karena kesal soal mantan suaminya. Polisi, menurut surat pernyataan, tidak menjelaskan lebih lanjut bagian cerita itu. Mereka tidak mengatakan apakah Maki menghubungi Monique atau apakah Monique tahu bahwa Maki ada di rumah itu. Sekarang, ketika kepala polisi Columbus menerima pertanyaan dari media setelah penangkapan Maki, dia mengatakan bahwa tidak ada panggilan sebelumnya dari rumah TP yang melibatkan Michael McKee. Keluarga menyebutkan bahwa Monique sebelumnya mengatakan bahwa dia pernah bersikap kasar terhadapnya di masa lalu. Apakah ada bukti atau indikasi tentang hal itu sebelum kejadian ini? Yang bisa saya sampaikan adalah kami tidak menerima laporan apapun dan kami tidak memiliki informasi terkait jenis insiden apapun terkait mantan suami dan Monique. Kami punya info baru soal cara polisi melacak Michael McKee. Anda pasti ingat video buronan yang disebar sebelum penangkapannya. Beberapa hari usai keluarga TP dibunuh, video merekam pria berpakaian gelap berjalan di gang belakang rumah mereka, di mana terdapat garasi-garasi terpisah. Mereka tinggal di rumah susun ini, dan salah satu rumah memiliki kamera Nest yang mengarah ke gang. Orang ini terlihat berjalan di gang tanpa melihat ke kamera. Tidak jelas apakah dia tahu ada kamera, namun wajahnya tidak terlihat. Polisi kini yakin itu adalah Michael McKee pada malam saat Spencer dan Monique dibunuh. Polisi juga mengatakan bahwa mereka melacak McKee, sebuah SUV perak yang tiba di daerah rumah keluarga TP sebelum mereka dibunuh. Dan mereka mengatakan mobil itu pergi tak lama setelahnya. Polisi menyatakan kendaraan itu punya ciri khas yang membuat detektif bisa mengidentifikasinya sebagai milik McKee. Selain itu, ini perkembangan yang sangat menarik. Dalam surat pernyataan yang dirilis ini, detektif mengatakan bahwa McKee diduga memiliki surat izin mengemudi curian dari Ohio dan Arizona di dalam kendaraan ini. Surat izin itu dipajang di waktu berbeda. Mereka menambahkan bahwa kendaraan itu terhubung dengan alamat tempat kerjanya di Illinois dan alamat lamanya. Sekarang, sejauh yang kami tahu tentang kemana McKee pergi setelah dari Virginia, kami tahu bahwa dia menjalani semacam fellowship di Maryland. Dia memiliki lisensi bedah aktif di Illinois dan California. Dia memiliki lisensi bedah aktif untuk negara bagian Nevada karena dia tinggal di Las Vegas, di mana dia bekerja selama beberapa waktu untuk sebuah kelompok bedah. Kita tahu ini karena namanya tercantum dalam gugatan malpraktik yang menuduh dia tidak melatih karyawan dengan benar. Seorang karyawan yang memasukkan kateter ke dalam tubuh pasien dan kemudian diduga kateter itu atau setidaknya sebagian darinya tertinggal di dalam tubuh pasien tersebut. Seburuk apapun situasinya, tak ada ahli bedah yang ingin namanya masuk gugatan malpraktik. Bagian terpenting terkait penyelidikan ini dan Michael McKee adalah bagian dari gugatan itu.
Perusahaan yang harus menyerahkan dokumen ke Michael McKee sudah mencoba 9 kali, tapi tetap gagal menemukannya. Begitu pula kelompok bedah tempat dia bekerja. Mereka juga mengaku tidak tahu lokasi Michael McKee saat perusahaan hendak menyerahkan dokumen, sekitar 3 bulan sebelum pembunuhan keluarga TP. Pengacara yang mengajukan gugatan itu mengatakan kepada BWSY, XTV, dan Columbus bahwa mereka tidak hanya tidak bisa menemukan Michael McKee, alamat yang katanya dia berikan sebagai tempat kerjanya ternyata bukan miliknya, itu adalah alamat palsu sekarang. Michael McKee baru-baru ini bekerja di rumah sakit di Rockford, Illinois, yang diduga telah bekerja sama dengan penyelidik. Tidak jelas apakah mereka mengetahui tentang gugatan malpraktik yang melibatkan namanya, dan jenis riset apa yang mereka lakukan tentang masa lalunya sebelum mempekerjakannya di rumah sakit di Rockford, Illinois ini. Polisi menyatakan pada malam kejuaraan Big Ten 6 Desember, Michael McKee tidak dijadwalkan bekerja. Pada 9 Januari, Michael McKee ditangkap. SUV perak miliknya disita dari parkir rumah sakit di Rockford. Mobil Michael McKee juga disebut berplat sementara Arizona sebelum pembunuhan. Namun saat mereka menemukan mobilnya di parkir rumah sakit St. Anthony, Rockford, Illinois, simak kutipan ini. Detektif menemukan bekas goresan baru di jendela tempat stiker itu menempel sebelum pembunuhan dan menyatakan stiker itu dilepas terburu-buru. Polisi juga mengatakan bahwa pada hari ketika keluarga TP dibunuh, ponsel McKee ditinggalkan di tempat kerjanya dan tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 17 jam. Setelah penangkapannya, apartemen McKee di Chicago digeledah. Dan di sanalah polisi mengklaim mereka menemukan beberapa senjata, termasuk satu yang menurut mereka memiliki kaitan awal dengan tempat kejadian perkara. Walau kita tahu banyak dari surat pernyataan ini, tetap belum jelas bagaimana McKee diduga masuk ke rumah TP. Polisi juga menyebut tak ada tanda masuk paksa. Berikut video McKee usai melepaskan hak ekstradisinya di Illinois saat tiba di penjara Franklin County, Ohio. Kita bisa melihat McKee di video ini. Dia masuk tenang dengan tangan di borgol. Di penjara, dia awalnya memakai jaket dan pakaian sipil, lalu berganti ke pakaian dan sandal penjara tanpa menunjukkan emosi. Dan dia mengikuti perintah dari petugas penegak hukum. Dia bersikap kooperatif saat dibawa masuk untuk menghadapi tuduhan yang sangat serius di negara bagian Ohio. Ingat, anak-anak TP dan anjingnya ada di rumah saat diduga dibunuh. Anak-anak itu berumur 4 dan 1 tahun. Saat rekaman panggilan 9, satu-satu didengarkan lagi, terdengar teman di rumah itu dan tangisan anak-anak. Kini anak-anak sudah aman bersama keluarga, ini kabar baik. Tapi jika Anda melihat dakwaannya, McKee menghadapi 4 tuduhan pembunuhan berat, dengan keterangan bahwa dia diduga menggunakan semacam peredam suara dan juga tuduhan perampokan berat. Dia tidak menghadapi dakwaan yang secara khusus terkait dengan anak-anak seperti membahayakan anak. Kita akan membahas sedikit lebih lanjut tentang mengapa hal itu bisa terjadi sebentar lagi. Ohio adalah negara bagian yang menerapkan hukuman mati. Namun saat ini, dakwaan tampaknya tidak menunjukkan spesifikasi itu. Jaksa utama untuk Franklin County, Ohio, tempat kasus ini berlangsung, Sheila Favor, adalah seseorang yang tidak mendukung hukuman mati. Belum jelas apakah itu alasan McKee tidak menghadapi spesifikasi hukuman mati. Dan kita akan membahas lebih lanjut tentang hal itu bersama Bradford Cohen, pengacara pembela pidana di sini. Sebentar lagi, mengenai sidang pengadilan terbaru untuk Michael McKee, inilah yang terjadi. Kasus negara bagian Ohio melawan Michael McKee kini di pengadilan. Dalam sidang terbaru di Ohio, McKee mengaku tidak bersalah atas 5 dakwaan. Pengacaranya tidak mengajukan permohonan jaminan. Dia tidak membahas masalah itu, namun mungkin akan dibahas nanti. Mereka juga melewatkan pembacaan dakwaan di pengadilan. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini. Sebagai pengacara pembela pidana, Bradford Cohen selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Saat ini, masih banyak informasi yang belum dirilis polisi. Tapi seberapa kuat? Seberapa kuat kasus jaksa penuntut ini berdasarkan informasi yang kita punya? Hanya berdasarkan apa yang kita ketahui. Jadi dari yang saya baca dan yang kita ketahui adalah mereka kemungkinan memiliki senjata pembunuhnya. Mereka kemungkinan memiliki peredam suara yang diduga digunakan.
mereka pasti punya data ponselnya, catatan telepon, data global positioning system, foto-foto kendaraan yang diduga dia kendarai, dan mengidentifikasinya sebagai kendaraannya. Menurut saya ini kasus yang cukup kuat sejauh ini dan akan berperan di persidangan. Apa yang biasanya kami lakukan sebagai pengacara pembela adalah kami melihat semua bukti. Benar, kami melihat apa yang mereka miliki, lalu kami melihat bagaimana bukti itu diperoleh. Jika melihat kasus Louis G. Per E. Mangione, Anda pasti bilang, wah, ini kasus kuat. Mereka punya senjata dan buku catatan bertuliskan keinginan membunuh orang ini. Mereka punya bukti dia hadir di tempat kejadian perkara dengan pakaian yang sama. Jadi Anda merasa kasusnya sangat kuat. Kemudian Anda melihat pihak pembela mengajukan mosi penolakan untuk mengecualikan bukti seperti senjata atau buku catatan yang bisa dikeluarkan. Dan itu mengubah dinamika persidangan dengan sangat cepat bagi pihak penuntut. Selain itu Anda lihat, terkadang jaksa mendapatkan lebih banyak bukti seiring berjalannya waktu, dan itu juga akan mengubah dinamika persidangan. Saksi baru, ahli baru, sesuatu yang mungkin belum diuji, lalu menjadi diuji, jadi sejak awal sekali. Beberapa kasus tampak sangat kuat atau sangat lemah. Anda takkan tahu hingga kejadian berikutnya terjadi. Saya yakin masih akan ada info baru, tapi sejauh ini banyak info sudah menempatkan dia di lokasi kejadian, termasuk video orang yang dicurigai itu. Mereka bilang itu dia, mereka punya kendaraannya, serta beberapa plat nomor curian dari Ohio dan Arizona yang dikaitkan dengannya. Lalu ada tanggal 6 Desember, di mana dia, kamu tahu, dia ada di properti itu. Seberapa penting jaksa punya bukti? Saya tahu kita punya senjatanya. Mereka bilang kemungkinan ada kaitan awal. Namun, seberapa penting saat menuntut kasus pembunuhan untuk memiliki bukti? Apa yang benar-benar membuktikan dia ada di rumah itu dan diduga menembak Monique dan Spencer TP? Selain fakta dia mantan suami dan berada di daerah itu akan sangat penting. Jelas mereka harus menempatkan dia di dalam rumah untuk bisa mengambil langkah berikutnya. Namun demikian selalu ada celah-celah kecil dalam kasus, dan celah-celah itulah yang biasanya benar-benar dimanfaatkan oleh pihak pembela. Jaksa penuntut akan berkata, gunakan akal sehat Anda. Orangnya di sini, ponselnya dalam 25 yard, ini senjatanya, dan sidik jarinya ada di gagang pintu. Seperti apa kami benar-benar harus menunjukkan bahwa dia ada di dalam rumah. Anda tahu tidak ada kamera yang akan menunjukkan bahwa dia ada di dalam rumah melakukan pembunuhan. Inilah langkah yang kami ambil untuk menunjukkan kepada Anda. Itu membuatnya jelas. Sudah masuk akal bahwa dia ada di dalam rumah. Sudah masuk akal bahwa dia melakukan pembunuhan ini. Bahwa dia ada di sana, Anda tahu, beberapa hari sebelum sekarang. Pembela akan berargumen sidik jari itu mungkin berasal dari hari sebelumnya. Senjata itu mungkin milik orang lain yang didapatkannya. Maksud saya ada banyak pembelaan yang bisa Anda coba gunakan. Kamu tahu, yang pertama selalu, apakah ada masalah pembelaan diri di sana? Saya rasa tidak, kecuali dia datang jam 4 pagi, mengetuk pintu, bertengkar, lalu tiba-tiba terjadi penembakan. Tapi kamu juga harus jelaskan kenapa ada peredam di senjata dan kenapa plat nomor ini dicuri. Saya menganggap persidangan seperti pertandingan tinju, karena dulu saya pernah bertinju. Setiap pukulan pasti ada balasan atau gerakan balasan. Itulah yang membuat pengacara persidangan hebat. Mampu mengantisipasi, melihat ke depan, dan tahu apa yang akan terjadi. Jika kamu bisa bilang, inilah alasan ini terjadi. Kasus ini akan sangat sulit bagi seorang pengacara pembela, hanya karena apa yang saya ketahui saat ini. Sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana bukti itu didapatkan. Dan saat bukti-bukti itu mulai muncul, kamu mulai memilah-milahnya. Bisa saja kasusnya menjadi lebih baik, atau justru menjadi lebih buruk. kita juga tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Dayan Menasih, pengacaranya, dengannya sekarang. Bagi kita di luar, banyak informasi baru muncul, jadi ini bukan sekadar soal 30 Desember. Dia diduga berada di rumah mereka pada 6 Desember saat pasangan itu pergi. Ini sangat memberatkan dari persepsi publik. Jika Anda membela Michael McKee, seberapa banyak informasi yang Anda tahu tentang kejadian ini dan hubungannya dengan mantan istri serta suami barunya? Saya udah sering menangani kasus pembunuhan. Anda duduk bersama klien, membahas fakta, permasalahan, dan hambatan yang menghalangi putusan tidak bersalah.
Dan Anda berkata, seperti, hey, ini yang mereka katakan, kita mau kemana dengan ini? Anda tahu, Anda harus memberi saya arahan dan memberitahu saya kemana kita akan membawa ini. Sepertinya Anda ada di sana pada tanggal 6 Desember, jadi mereka punya bukti bahwa Anda ada di sana pada tanggal 6 Desember. Klien Anda mungkin berkata, saya tidak ada di sana. Lalu Anda hanya menghadapi kesaksiannya dan apa yang akan dia katakan benar atau salah, itu yang harus Anda hadapi, bukan? Dia akan menyangkal, bilang bukan dirinya atau tak ada di sana. Saya pernah punya video jelas menampakkan klien saya, tapi dia tetap bilang itu bukan dia. Saat masih muda sebagai pengacara, saya sering mengikuti persidangan setiap minggu. Dari situlah saya menjadi pengacara persidangan. Saya keluar dari sekolah hukum dan bolos kelas demi menonton persidangan, menyaksikan para hebat melakukan pemeriksaan silang dan menangani berbagai hal. Dan salah satu persidangan pertama yang saya tonton adalah kasus pembunuhan di mana seseorang dipukuli. Dia kembali ke barbershop tempat dia dipukuli, lalu keesokan harinya datang dengan senapan dan berkata, siapa yang mau memukuli saya sekarang? Semua orang di barbershop mengeluarkan senjata. Dia mencoba kabur, berbalik, menembak secara acak, dan membunuh seseorang. Ya, jadi pihak pembela ingin mengatakan, hey, dengar, dia hanya melarikan diri. Dia sudah selesai dengan semua ini, dan dia pergi, dan tembakan itu benar-benar acak. Tapi terdakwa ingin mengatakan bahwa itu bukan saya, maksudnya itu benar-benar bukan saya ada di barbershop yang berbeda, jadi kamu harus berurusan dengan apa yang dikatakan klienmu. Dalam kasus ini, dia bisa bilang itu bukan dirinya atau mobilnya, jadi kamu harus menghadapinya. Satu bukti, menurut saya sangat menarik karena kita sering melihat data lokasi di ponsel dalam banyak kasus. Jika tersangka membawa ponsel, itu bisa membuktikan keberadaannya di lokasi kejadian saat peristiwa berlangsung. Pada malam Monique dan Spencer dibunuh, ponselnya tidak aktif atau bergerak selama 17 jam yang dari sudut pandang publik bisa dianggap wajar. Dia meninggalkan ponselnya, jadi dia tidak akan bisa dilacak ke lokasi rumah itu. Jadi dari pihak penuntut, mereka bisa mengatakan itu menunjukkan niat bahwa dia memang ingin melakukan ini. Ini jadi serba salah karena ponsel tidak menunjukkan dia di sana. Jadi, seberapa kuat bukti itu? Jadi secara umum data ponsel adalah salah satu bukti terkuat yang dimiliki oleh negara. Pada kasus ini, jaksa penuntut akan melihat riwayat penggunaan ponselnya. Jika ponselnya selalu digunakan. Selama periode 15, 16, 17 jam dalam 2 tahun terakhir, sangat tidak biasa jika selama 17 jam ponsel itu sama sekali tidak digunakan, bukan? Mungkin itu ada di, kamu tahu, ada perusahaan yang membuat tas-tas ini, tas Faraday. Mungkin saja ponselnya ada di salah satu tas Faraday itu. Dia masih membawanya, tapi tidak ada transmisi yang masuk atau keluar dari ponsel itu. Jaksa akan berkata begitu. Pembela akan bilang, hey, dengarkan ponselnya mati, dia tidak memakainya, dia tinggalkan di sana. Dia pergi tidur, atau dia pergi ke gym, atau apapun yang dia lakukan. Itulah kenapa ponselnya mati 17 jam. Memang bisa saja terjadi, kamu benar, serba salah juga. Masalahnya di waktu yang lama. Jadi kalau jika ponsel tidak digunakan 3 hingga 5 jam, itu jauh lebih baik daripada tidak digunakan selama 17 jam. Fakta bahwa mereka tak punya data ponsel memang merugikan penuntut, tapi mereka tetap punya data global positioning system mobil. Kamu tahu, masalah black box seperti sekarang ini ada begitu banyak hal yang bisa didapatkan dari kamera ring, kamera lingkungan, dan kamera lampu merah. Saat ini benar-benar waktu terburuk untuk berbuat kejahatan. Karena semua cara ini mereka bisa melacakmu dan menelusurimu serta melihat kemana kamu pergi. Ini bukan tahun 90-an meski kejahatan banyak terjadi saat itu. Karena dulu tidak ada ponsel, tidak ada kamera ring, tidak ada data global positioning system di mobilmu. Tapi itulah yang akan mereka lakukan. Mereka akan mengandalkan hal-hal seperti itu untuk membuktikannya. Jadi data global positioning system mobil menunjukkan dia atau mobilnya ada di sini, benar? Ponselnya mati, itu sudah jelas alasannya. Dia juga tak pernah meminjamkan mobil ke siapapun. Semua hal itu berpengaruh. Seperti yang saya katakan, kasus yang tampak kuat bisa runtuh. Sementara kasus yang terlihat lemah bisa jadi sangat kuat. Karena mereka menemukan lebih banyak bukti dan mencari cara baru menemukannya. Anda lihat tuduhan terhadapnya, mereka menuduhnya memakai peredam padahal tak ada spesifikasi itu. Ini kasus hukuman mati di Ohio.
negara bagian yang mengizinkan hukuman mati. Saya kenal jaksa utama Franklin County, Sheila Favor, yang menentang hukuman mati. Seberapa sering itu terjadi, saya tahu hukuman mati bisa jadi isu politik dan menjadi jaksa utama adalah posisi politik. Seberapa sering pendapat tentang hukuman mati dari orang yang memimpin kantor benar-benar memengaruhi apakah hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang dalam kasus seperti ini? Memang berpengaruh. Jaksa negara bagian bisa memutuskan untuk tidak lagi menuntut kasus tertentu seperti kasus ganja. Banyak jaksa negara bagian menyatakan berhenti menuntut kasus ganja saat menjabat dan mereka benar-benar melakukannya. Mereka pejabat terpilih, jika masyarakat tidak suka, bisa memilih mengganti. Itu sering terjadi. Anda akan melihat jaksa negara bagian yang mengambil sikap terhadap kejahatan tertentu dan mengatakan mereka tidak ingin menuntut kejahatan tersebut, atau mereka tidak ingin menanganinya dengan cara itu. Dan itu bisa memengaruhi kasusnya. Dalam kasus ini, itu bisa saja terjadi. Hukuman mati bukan pilihan karena dia tidak percaya padanya. Saat menjadi jaksa negara bagian di Miami, Janet Reno juga tidak percaya pada hukuman mati dan berkata secara pribadi, ia tidak mempercayainya secara etika atau moral. Saya akan menjalankan tugas saya dan mengajukannya jika diperlukan. Ya, jadi kamu tahu ada perbedaan pendapat di antara jaksa negara bagian. Jadi pendapat para jaksa negara bagian saat ini memang penting. Dan etika serta moral mereka dan hal-hal semacam itu juga penting dalam menentukan apa yang ingin mereka ajukan. Lebih penting dibanding era 90-an dan 2000-an saat orang hanya berpikir tugasnya menuntut kejahatan. Saya tidak percaya pada kepemilikan ganja, namun selama masih ilegal, saya akan menuntutnya. Bagian lain yang menyedihkan dari cerita ini adalah mereka punya anak usia 4 dan 1 tahun di rumah saat kejadian. Tapi secara fisik, anak-anak itu tidak terluka. Tapi kamu tahu, saat kamu mendengarkan rekaman panggilan 911, kamu bisa tahu orang-orang yang menelepon dari luar rumah, kamu bisa mendengar anak-anak di dalam, dan itu benar-benar tragis. Mengapa Michael McKee belum juga dituntut padahal diduga melakukan ini saat ada anak-anak di rumah? Jadi itu tergantung. Jika anak-anak tidur, ada beberapa cara dia bisa didakwa. Kalau anak-anak tidur, pembunuhan terjadi. Dia tidak tahu anak-anak di sana, atau B, anak-anak tidak terbangun, tidak berlarian, atau tidak terkena apapun saat pembunuhan. Itu salah satu cara melihatnya. Ada cara lain juga. Jika dia bisa memperkirakan anak-anak ada di rumah. Dia membunuh lalu diam saja, tidak menghubungi 911 atau bertindak apapun. Anak-anak kecil ini sendirian di rumah, mereka bisa kelaparan atau mengambil sesuatu yang membahayakan. Lalu Anda mulai melihat lebih dekat apakah ini termasuk membahayakan anak, karena pada dasarnya dia meninggalkan mereka sendirian di rumah tanpa pengawasan sama sekali. Memang terkesan dipaksakan, tapi itu bisa saja. Misalnya saya pernah lihat jaksa negara bagian ajukan 30 dakwaan dalam satu kasus meski tahu hanya 5 yang bisa dibuktikan. Memang begitu cara kerja jaksa negara bagian. Mereka sering memberi dakwaan berlebihan yang justru merugikan diri sendiri. Jika mereka ajukan dakwaan, fokus kasus pembunuhan bisa terganggu, jadi sebaiknya kita fokus pada pembunuhan saja. Kamu pernah melihat itu dalam kasus Casey Anthony, menurut saya kamu tahu, mengajukan dakwaan sebagai pembunuhan tingkat pertama adalah sebuah kesalahan dan cara mereka mengadilinya juga merupakan kesalahan. Tidak, bukan untuk meremehkan pembelaan Jose Baez karena menurut saya penutupannya sangat jenius dan cara dia membela kasus itu juga sangat jenius, benar-benar tanpa batasan. Tapi kamu juga bisa menyalahkan kekalahan itu pada pihak negara di mana mereka benar-benar tidak tahu apa persepsi juri saat itu. Untuk membuktikan pembunuhan tingkat pertama, kamu butuh lebih dari sekadar mayat, tapi juga bukti kuat kasusnya. Itu kesalahan nyata. Kadang jaksa menuntut terlalu banyak atau menambah dakwaan yang justru mengalihkan fokus utama. Mungkin itu alasan mereka belum menuntutnya dengan dakwaan itu. Benar. Seperti yang kamu bilang, kasus yang terlihat kuat belum tentu bertahan sampai akhir. Contohnya kasus Casey Anthony, yang awalnya diprediksi pasti bersalah. Lalu Jose Baez memberikan salah satu pembelaan terbaik sepanjang masa. Sebagai catatan, sejak awal saya sudah bilang Casey Anthony tidak akan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, karena ini bukan kasus seperti itu. Saat mereka bilang tak akan ajukan dakwaan lebih ringan, saya yakin ini pasti vonis bebas.
Nancy Grace yang hebat juga pernah bilang begitu pada saya. Saya dianggap gila karena membuat argumen itu. Dan ketika hasilnya benar-benar tidak bersalah, saya benar-benar membanggakan hal itu di depan Nancy Grace sebanyak mungkin. Saya ingin bilang itu mungkin adalah telepon pertama yang saya lakukan, dan kamu tahu sejak dulu memang seperti itu. Sejak itu dia tak pernah mengundang saya lagi. Saya yakin dalam kasus ini, karena kalau ini bukan kasus hukuman mati. Saya merasa dalam beberapa pembelaan di mana sepertinya semua bukti melawan seseorang untuk seorang pengacara pembela pidana, kemenangan itu adalah menjaga kliennya tetap hidup. Jika ini bukan kasus hukuman mati dan bukti negara memang kuat, jika informasi terus bertambah, vonis tidak bersalah akan jadi kemenangan dan kejutan besar. Seperti, apa tujuannya kalau kamu seorang pengacara pembela pidana saat masuk ke sebuah kasus, kalau ternyata kasusnya sangat kuat dan hukuman mati tidak menjadi pilihan? Maksud saya, selain pembunuhan tingkat pertama, jika hukuman mati bukan pilihan dan hanya ada penjara seumur hidup, maka itu yang kamu dapatkan. Tekanan pada pengacara pembela lebih ringan karena tawarannya penjara seumur hidup. Tidak ada pilihan selain membawa kasus ke persidangan. Jadi kenapa tidak langsung sidang saja? Skenario terbaiknya, kamu tahu, skenario terburuknya, kamu dihukum seumur hidup, dan itu memang tawarannya. Skenario terbaik, kamu dihukum pembunuhan tingkat 2 atau tanpa rencana, di mana kamu bilang itu tidak direncanakan. Itu terjadi saat dia ke sana, lalu semuanya berlangsung begitu saja. Saya pernah menangani kasus pembunuhan di San Francisco yang awalnya didakwa tingkat 1, lalu diputuskan tingkat 2. Itu kemenangan karena mereka ngotot itu pembunuhan tingkat 1 dan korbannya sangat terkenal. Ya, menurut saya kami tidak mendapat persidangan adil di San Francisco, tapi itu cerita lain. Singkatnya, kami tetap dapat hukuman tingkat 2 meski semua sudah terjadi, bahkan ada bukti yang seharusnya tidak dimasukkan. Itu kemenangan, karena bukan lagi hukuman seumur hidup, kamu bisa bebas bersyarat setelah 15 tahun. Itu semua kemenangan. Jika kasus pembunuhan tingkat 1, hukumannya seumur hidup, sedangkan pembunuhan tanpa sengaja atau tingkat 2 berbeda. Sekarang ada sedikit lebih banyak tekanan pada pengacara pembela. Kita akan lihat perkembangan kasus ini. Masih awal. Bradford Cohen, pengacara pidana, senang menghadirkanmu di Law and Crime. Terima kasih, Ben. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify, serta tonton episode di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.